Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena oleh anugerah dan kasih setia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya pada hari ini. Kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam rencana Tuhan dan setiap kita yang hadir di tempat ini telah dipilih-Nya untuk menerima kebenaran firman-Nya. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, marilah kita membuka hati kita, mengesampingkan segala beban pikiran, dan memohon tuntunan Roh Kudus, agar firman yang akan kita dengar tidak hanya menjadi informasi bagi pikiran kita, tetapi juga menjadi kekuatan yang mengubah hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, dengan segala kerendahan hati, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang setia, penuh kasih dan rahmat, yang selalu menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menciptakan kami dengan kasih yang sempurna, memberikan kami kehidupan, kesehatan, serta segala hal yang kami perlukan. Kami bersyukur atas setiap nafas yang kami hirup, atas pagi yang baru, atas kekuatan yang Engkau berikan untuk menjalani hari demi hari. Kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami miliki berasal dari-Mu, dan tanpa Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, untuk keluarga yang Engkau berikan, untuk sahabat-sahabat yang selalu ada, untuk setiap orang yang Engkau kirimkan dalam hidup kami, untuk menguatkan dan menolong kami. Terima kasih juga Tuhan atas setiap berkat yang sering kali tidak kami sadari, atas perlindungan-Mu di saat kami lemah, atas penghiburan-Mu di saat kami berduka, atas pengharapan yang Engkau berikan ketika kami merasa kehilangan arah. Engkau selalu hadir di setiap musim kehidupan kami, dalam sukacita maupun dalam kesulitan, dalam keberhasilan maupun dalam kegagalan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang menjadi terang bagi jalan kami, yang mengajar, menegur, dan menuntun kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih atas Roh Kudus yang selalu membimbing kami, menguatkan kami, dan menolong kami untuk tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas setiap tantangan dan cobaan yang kami hadapi, karena melalui semua itu, Engkau mengajarkan kami untuk lebih bergantung kepada-Mu. Terima kasih atas setiap doa yang Engkau jawab dengan cara yang terbaik, baik yang sesuai dengan keinginan kami maupun yang tidak, karena kami percaya bahwa rencana-Mu selalu lebih baik daripada rencana kami sendiri. Ajarlah kami Tuhan, untuk selalu memiliki hati yang penuh ucapan syukur, baik dalam keadaan berlimpah maupun dalam kekurangan, dalam sukacita maupun dalam penderitaan. Biarlah hidup kami selalu memuliakan nama-Mu dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang tak terbatas, untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menebus dosa kami, dan untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan. Kami tidak layak menerima kasih sebesar itu, tetapi Engkau tetap mengasihi kami dengan sempurna. Dalam segala hal, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, mengasihi Engkau lebih lagi, dan menjadi saksi-Mu di dunia ini. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima kebenaran-Mu dengan penuh pengertian dan kerendahan hati. Kiranya Roh Kudus membimbing kami, agar firman yang kami dengar hari ini menjadi terang bagi jalan hidup kami. Jauhkanlah segala gangguan dan berikanlah kami hikmat untuk memahami serta melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup ini, kita semua pasti mengalami masa-masa sulit, baik itu dalam bentuk kehilangan, sakit, kegagalan, atau tantangan yang tak terduga. Tidak ada satupun dari kita yang kebal terhadap ujian dan cobaan. Masalah merupakan suatu hal yang sangat akrab dengan diri kita di dalam kehidupan. Sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan yang tidak tergoyahkan. Dalam setiap kesulitan yang kita hadapi,
Tuhan sedang membentuk karakter kita dan menyiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Pada saat ini, yang paling kita butuhkan adalah membaca firman Tuhan tentang pengharapan, sehingga kita dapat memperoleh iman dan kekuatan dari Tuhan dalam situasi yang sulit dan menyakitkan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap orang di sini pasti juga mengalami tantangan dalam hidup. Tidak ada seorang pun yang luput dari masalah, baik itu persoalan ekonomi, keluarga, kesehatan, pekerjaan, ataupun hubungan sosial. Namun perbedaan antara orang yang menang dan orang yang kalah dalam hidup ini bukanlah terletak pada ada atau tidaknya masalah, tetapi pada bagaimana mereka menghadapi masalah tersebut. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan untuk tetap kuat dalam menghadapi segala kesulitan dan tidak menyerah dalam situasi apapun. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita dan memberi kita kekuatan untuk bertahan. Oleh karena itu, mari kita renungkan firman Tuhan dan belajar bagaimana tetap kuat dalam masa sulit serta pantang menyerah dalam segala keadaan. Yang pertama, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 firman Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup kita sering merasa takut ketika menghadapi situasi yang tidak pasti. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan kegagalan, bahkan ketakutan akan kehilangan sesuatu yang kita cintai. Namun, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau." Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dia tidak hanya menguatkan, tetapi juga menolong dan menopang kita. Ketika kita merasa lemah, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi bersandarlah kepada Tuhan. Seperti seorang anak kecil yang takut berjalan di tempat gelap akan merasa aman jika ia menggenggam tangan ayahnya. Demikian juga dengan kita, jika kita berpegang pada Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi masa sulit karena tangannya selalu menopang kita. Yang kedua, ujian dan cobaan adalah bagian dari rencana Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 2-4 firman Tuhan berkata, "Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita bertanya, mengapa saya menghadapi kesulitan? Namun, firman Tuhan mengajarkan bahwa ujian adalah bagian dari proses pembentukan iman. Ujian membuat kita semakin kuat dan dewasa dalam iman. Masalah bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk karakter kita. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan pencobaan yang melebihi kemampuan kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya." Seperti Ayub, dia kehilangan semua yang dimilikinya, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan memulihkan keadaannya dan memberkati dia lebih dari sebelumnya. Atau Yusuf, dijual sebagai budak hingga dipenjara karena fitnah, tetapi Tuhan tetap menyertainya dan mengangkatnya menjadi penguasa di Mesir. Jika kita tetap percaya dan bertahan dalam kesulitan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dan berkat yang lebih besar. Yang ketiga, meneladani ketekunan Yesus Kristus. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 dan 3 firman Tuhan berkata, "Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia
dan yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudariku, Yesus adalah teladan sempurna dalam menghadapi penderitaan. Ia mengalami pengkhianatan, penghinaan, dan penderitaan yang luar biasa. Namun dia tetap setia menjalankan rencana Bapa sampai akhir. Jika Yesus saja kuat menghadapi penderitaan demi kita, maka kita pun harus tetap bertahan dalam iman. Yesus tidak menyerah karena dia tahu bahwa ada kemuliaan di balik penderitaan. Jika kita tetap setia, maka ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang keempat, berserah dan percaya kepada Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering mencoba menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita sendiri, tetapi itu hanya membuat kita semakin lelah. Tuhan ingin kita berserah kepadanya dan percaya bahwa Dia yang mengatur segala sesuatu. Berserah bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menyerahkan kendali kepada Tuhan sambil tetap melakukan bagian kita dengan setia. Yang kelima, jangan pernah menyerah. Galatia 6 ayat 9 firman Tuhan berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Seringkali kita merasa lelah dan ingin menyerah ketika usaha kita belum membuahkan hasil. Namun firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan menyerah dalam berdoa, karena Tuhan selalu mendengar. Jangan menyerah dalam berbuat baik, karena Tuhan melihat kesetiaan kita. Jangan menyerah dalam iman, karena Tuhan sedang bekerja di balik layar. Seperti Thomas Alva Edison yang mengalami ribuan kegagalan sebelum akhirnya menemukan bola lampu. Ketika ditanya bagaimana ia tetap bertahan, ia berkata, "Saya tidak gagal, saya hanya menemukan ribuan cara yang tidak berhasil." Jika seorang manusia bisa begitu gigih dalam mengejar impiannya, apalagi kita yang memiliki Tuhan sebagai penolong kita. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari perenungan firman Tuhan ini, ada 5 poin utama yang akan saya share. Yang pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali ketika kita berada dalam masa sulit, kita merasa sendirian. Kita mungkin bertanya, "Di mana Tuhan? Mengapa ini terjadi padaku?" Namun, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 firman Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Meskipun kita tidak selalu memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan, kita bisa percaya bahwa Dia memiliki rencana yang baik. Bahkan di tengah penderitaan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Dia menyertai kita dalam setiap langkah perjalanan kita. Poin yang kedua yaitu, kesulitan mengajarkan kita untuk bergantung pada Tuhan. Saat segalanya berjalan dengan baik, mudah bagi kita untuk merasa mandiri dan melupakan bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Namun, di saat kita menghadapi masa sulit, kita disadarkan bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri. Kesulitan mengajarkan kita untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 5 firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Seringkali kita ingin mengendalikan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, namun masa sulit mengajarkan kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Tuhan. Hanya di dalam Dia, kita menemukan ketenangan sejati. Poin yang ketiga, penderitaan membentuk karakter kita. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, iman kita juga dimurnikan melalui kesulitan.
Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan sering menggunakan masa sulit untuk membentuk karakter kita, mengajarkan kita kesabaran, ketekunan, dan kerendahan hati. Roma 5 ayat 3-4 firman Tuhan berkata, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan." Setiap kesulitan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk bertumbuh lebih dewasa dalam iman. Tuhan tidak hanya tertarik pada kenyamanan kita, tetapi lebih dari itu, Dia ingin kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Poin yang keempat, kita tidak sendirian dalam pergumulan. Dalam Alkitab, banyak tokoh iman mengalami masa-masa sulit. Ayub kehilangan segalanya, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya dan dipenjara bertahun-tahun. Tetapi pada akhirnya Tuhan mengangkatnya menjadi pemimpin. Rasul Paulus yang mengalami penganiayaan luar biasa, tetapi ia tetap teguh dalam pelayanannya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, semua ini mengajarkan kita bahwa penderitaan bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Sebaliknya, seringkali penderitaan adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membawa kita lebih dekat kepadanya dan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13 firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya." Poin yang kelima, pengharapan kita ada di dalam Yesus. Sebagai orang Kristen, kita memiliki pengharapan yang tidak tergoyahkan, yaitu Yesus Kristus. Dunia ini penuh dengan penderitaan, tetapi kita tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Suatu hari nanti, Tuhan akan menghapus setiap air mata dan tidak akan ada lagi kesakitan atau penderitaan. Di dalam Wahyu 21 ayat 4 firman Tuhan berkata, "Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Penderitaan di dunia ini bersifat sementara, namun janji Tuhan bersifat kekal. Kita bisa menjalani masa sulit dengan ketenangan karena kita tahu bahwa ada sukacita yang menanti kita di hadapannya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, masa sulit adalah bagian dari kehidupan, tetapi kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan selalu memberi kita kekuatan untuk bertahan. Ujian dan pencobaan adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk iman dan karakter kita. Belajarlah dari Yesus yang setia sampai akhir dan tidak menyerah dalam menjalankan kehendak Bapa. Berserah dan percaya kepada Tuhan karena Dia yang akan menuntun kita kepada kemenangan. Jangan pernah menyerah karena waktu Tuhan selalu yang terbaik dan Dia pasti akan memberi jalan keluar bagi kita. Masa sulit bukanlah tanda bahwa Tuhan tidak peduli. Sebaliknya, itu adalah kesempatan bagi kita untuk semakin dekat kepadanya, untuk bertumbuh dalam iman, dan untuk menyaksikan bagaimana kasih setianya nyata dalam hidup kita. Jika saat ini ada dari kita yang sedang mengalami masa sulit, janganlah menyerah, teruslah berdoa, tetap percaya, dan ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia bekerja di balik layar, bahkan ketika kita tidak melihatnya. Semoga perundungan hari ini menguatkan dan mengingatkan kita bahwa kita memiliki Tuhan yang setia, yang selalu berjalan bersama kita, bahkan di lembah yang paling gelap sekalipun. Tetaplah berharap, tetaplah percaya, dan jangan pernah melepaskan tangannya. Teruslah berjuang dalam iman, Tuhan pasti menolong kita.
Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Mari kita bersama-sama mencari hikmat dan penghiburan darinya, agar kita dapat melihat kesulitan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari rencananya yang indah dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan kemurahan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka, penuh dengan beban dan pergumulan. Kami mengakui bahwa dalam hidup ini, kami sering menghadapi tantangan yang terasa berat, jalan yang terasa gelap, dan beban yang seolah-olah tak tertanggungkan. Tetapi kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Engkau adalah gunung batu kami, tempat perlindungan di saat kami merasa lemah. Tuhan, dalam masa-masa sulit ini, kami membutuhkan-Mu lebih dari sebelumnya. Kami sering merasa lelah, takut, ragu, dan bahkan ingin menyerah. Namun, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 41 ayat 10, "Jangan takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Tuhan, kami memegang janji-Mu itu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu hadir di tengah badai hidup kami. Kami mohon agar Engkau menguatkan hati kami, meneguhkan iman, dan memberikan kami keberanian untuk terus melangkah meskipun keadaan sekeliling kami tampak sulit. Bapa, dalam setiap air mata dan keputusasaan yang kami alami, ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu. Kami tahu bahwa setiap pencobaan yang Kau izinkan terjadi di dalam hidup kami bukanlah untuk menghancurkan kami, tetapi untuk membentuk kami menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih bergantung kepadamu. Firman-Mu dalam Yakobus 1 ayat 2-4 mengajarkan bahwa ujian iman akan menghasilkan ketekunan, dan kami berdoa agar Engkau memberi kami ketekunan yang tidak tergoyahkan. Tuhan, kami mohon agar Engkau membantu kami melihat masa sulit ini bukan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai proses pembentukan yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami. Jangan biarkan kami menyerah, Tuhan. Kami ingin tetap teguh dalam iman, tetapi mengandalkan-Mu dan tetap percaya bahwa rancangan-Mu jauh lebih baik dari yang dapat kami pahami. Kami juga berdoa agar Engkau memenuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Kami tahu bahwa seringkali kami mencoba mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi hari ini kami berserah penuh kepadamu. Kami menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan, dan kelemahan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendirian. Tuhan, ketika kami merasa bahwa jalan kami gelap dan tidak ada harapan, terangilah jalan kami dengan firman-Mu. Amsal 3 ayat 5-6 mengajarkan kami untuk percaya kepadamu dengan segenap hati dan tidak bersandar pada pengertian kami sendiri. Kami berdoa agar Engkau membimbing setiap langkah kami, luruskan jalan kami, dan menunjukkan kepada kami jalan keluar yang Engkau sediakan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang sedang mengalami masa sulit saat ini. Bapa, hiburlah mereka yang sedang berduka, kuatkanlah mereka yang sedang putus asa, dan pulihkanlah mereka yang sedang terluka. Kiranya kasih-Mu menyentuh hati setiap orang yang merasa lelah dan hampir menyerah. Gunakan kami juga Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, agar kami dapat menguatkan mereka yang sedang dalam pergumulan. Bapa, kami percaya bahwa kemenangan sudah Engkau sediakan bagi mereka yang tetap setia kepadamu. Kami berdoa agar Engkau mengajarkan kami untuk tetap bertekun seperti Ayub, yang tidak pernah meninggalkan iman kepadamu, meskipun ia kehilangan segalanya. Kami ingin belajar dari Yusuf, yang tetap setia dan akhirnya Engkau angkat menjadi pemimpin besar, dan yang terpenting, kami ingin meneladani Yesus Kristus yang dengan penuh kesabaran dan kasih menanggung penderitaan demi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengharapan yang Engkau berikan.
Kami percaya bahwa badai ini akan berlalu dan pada akhirnya kami akan melihat rencana indah-Mu digenapi dalam hidup kami. Kami akan terus melangkah dengan iman karena kami tahu bahwa Engkau selalu ada di sisi kami. Bapa, kami ingin jadi seperti Daud yang menghadapi begitu banyak peperangan dan penganiayaan, tetapi tetap mencari Engkau dan bersandar kepadamu dalam setiap langkah hidupnya. Terlebih lagi, kami ingin seperti Yesus yang dengan kasih dan kesabarannya menanggung penderitaan demi keselamatan kami. Tuhan, kami ingin memiliki iman seperti mereka. Kami ingin tetap bertahan dan tidak menyerah. Kami percaya bahwa Engkau akan menuntun setiap langkah kami. Engkau akan membuka pintu yang tertutup. Engkau akan menolong kami di saat kami tak lagi mampu berdiri sendiri. Engkau adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami tidak sendirian dalam perjuangan ini. Kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja dan bahwa mujizat-mujizat-Mu akan dinyatakan dalam hidup kami pada waktu yang terbaik. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penolong dan juru selamat kami. Amin. Semoga doa ini menjadi berkat dan penguatan bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.